Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan guru prakarya kalian, yaitu Pak Rizky. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas manfaat buah-buahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik pengolahan pangan. Bapak doakan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Kita akan membahas satu saja pada kesempatan kali ini, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah, yaitu 1. Teknik merebus, 2. Teknik merebus menutup bahan pangan, dan ketiga, teknik merebus dengan sedikit cairan. Yang keempat, teknik menyetup atau gulai. Yang kelima, teknik mengukus. Yang keenam, teknik mendidih. Dan yang terakhir, teknik mengetim. Bapak harapkan kalian mengetahui teknik-teknik tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Meskipun kalian tidak menjadi koki ya, tapi kalian tahu, ini teknik apa ketika kalian memasak atau orang tua kalian memasak. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan bisa berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Jadi kalian tinggal mendidih aja ya. Nah, berikut videonya. Yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Benar ya, poaching ya ucapannya. Mohon maaf kalau salah ya. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didihnya, sekitar 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Agar kalian lebih mengerti, silakan simak video berikut ini. Ketiga yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan yang sedikit cairan, ya kira-kira setengah dari bahan yang direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Oke, bisa lihat dari gambar ya, contohnya.
Yang keempat yaitu teknik menyetup atau menggulai, bahasa Inggrisnya stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Berikut videonya agar kalian tambah mengerti. Disimak ya. Berikutnya adalah teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Atau kalau kamu melihat masak nasi ya, tapi bukan pakai rice cooker ya, di dangdang gitu ya, kayak seperti dangdang, nah itu mengukus. Agar kalian lebih mengerti, silakan simak video berikut ini. Berikutnya adalah teknik mendidih atau simmering. Teknik ini memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Beda ya sama merebus ya. Kalau ini tidak terlalu mendidih ya, di bawah titik didih, tapi direbusnya agak lama. Baik, teknik ketujuh atau yang terakhir yaitu teknik mengetim. Nah, teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama. Nah, contohnya membuat nasi tim atau coklat. Kalau kalian tahu ya, coklat itu di di atas
air mendidih nanti di coklatnya mencair ya, tapi dia tidak langsung kena air mendidihnya, tapi di panci ya, di panci lain. Nah, agar kalian lebih mengerti, silakan tonton video berikut ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam PJJ kalian di rumah dan patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan yang rajin, dan menjauhi kerumunan. Stay at home dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.